program-program yang ada di Dinas Perhubungan, seperti perparkiran. Itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan dalam rangka selain meningkatkan pendapatan asli daerah, juga sebetulnya perparkiran itu bisa juga membantu kelancaran berlalu lintas. Ibaratnya kalau parkirnya semrawut, ada parkir liar juga, itu akan menyebabkan terganggunya arus lalu lintas. Jadi fungsi juru parkir selain memungut retribusi juga itu sebetulnya membantu kelancaran di jalan. Nah, itu kita berupaya untuk pengelolaan parkir juga kita akan menggunakan e-parkir atau elektronik parkir. Jadi selama ini mungkin pengguna jalan itu membayar retribusi pakai tunai. Iya, betul. Nah, ke depan itu kita akan pakai istilahnya e-parkir gitu. Jadi salah satu tugas dan kewenangan dari Dinas Perhubungan adalah untuk kaitannya memperbaiki dan membangun lampu penerangan jalan umum. Jadi intinya bisa dari desa ataupun dari kecamatan mengusulkan pengadaan lampu penerangan jalan umum. Jadi itu juga salah satu tugas unggulan dari Dinas Perhubungan, karena di tahun 2023 itu kita sudah memperbaiki dan memasang baru LPJU sekitar 1000 titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibanjarluaskan dari Komplek Alun-Alun Kota Kajen, inilah 96.4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi mitra RKS dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah mendengarkan saya di 96.4 FM dan juga yang sedang mendengarkan siaran kami lewat streaming di rks.pekalongankap.go.id atau juga yang sedang menyaksikan saya lewat channel YouTube RKS TV. Dan pagi ini senang sekali rasanya saya Yuni Sarana bisa hadir lagi menemani Anda, tidak sendirian pastinya, karena sendirian tidak enak ya. Musim hujan harus ada temennya gitu ya Pak ya. Betul. Biar obrolannya makin hangat gitu ya mitra RKS. Di sini saya sudah ada tamu spesial dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan. Ada Bapak Kepala Disub Kabupaten Pekalongan, Bapak Agus Purwanto ya Pak. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Yuni. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Akhirnya bisa ketemu nih sama Bapak Kepala Disub kita. Ya. Ini kali pertama soalnya saya mitra RKS ketemu dengan beliau. Dan Pak Agus Purwanto, panggilannya apa ini Pak? Biar kita makin deket nih. Panggilannya Mas Agus saja. Mas Agus ya. Baik, Mas Agus nih. Ya. Sudah berapa lama Mas Agus di Sub Kabupaten Pekalongan? Mungkin bisa diceritakan sebelumnya di mana? Ya. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Untuk saya bekerja di Dinas Perhubungan sudah sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun lebih sedikit lah di hitungan bulan. Tapi sebelumnya saya lama di kecamatan-kecamatan, termasuk di Kecamatan Kajen. Oh, di Kecamatan Kajen dulu, Pak. Oh, berapa tahun itu kalau di sana? Di Kajen sekitar 5 tahun lah. 5 tahun. Ya. Oke, nah tema kita sangat menarik nih. Mitra RKS terkait dengan program kerja di Sub Kabupaten Pekalongan tahun 2025 ya. Kita juga pasti ingin tahu nih di Sub ini kerjanya apa saja, tugas pokok fungsinya bagaimana gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya di Sub ini atau Dinas Perhubungan ini tugas dan fungsinya seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mbak. Ya, secara umum tugas kami adalah membantu Bupati Pekalongan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan tentunya gitu. Jadi di bidang perhubungan itu kita merumuskan teknis lalu lintas jalan, terus juga masalah angkutan, masalah perparkiran, dan masalah keselamatan jalan. Jadi cukup luas, tapi intinya adalah kita membantu Bupati dalam rangka untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
Keselamatan berlalu lintas ya. Makanya kita sering lihat petugas di sub di lapangan di jalan raya gitu ya Pak ya. Ada yang di jalan raya juga, di lapangan juga. Bersama kepolisian biasanya ya Pak Biasanya ya. mitra kita itu dengan Lantas Polres Kajen. Lalu lintas ya. Iya. Oke, karena objeknya sama ya Pak ya. Iya sama. Seperti itu. Berarti tadi ada perparkiran, ada lalu lintas, ada apa lagi Pak tadi? Ada keselamatan Keselamatan. jalan, termasuk angkutan juga. Banyak ya Pak ya. Banyak sekali. Oke, luar biasa sekali. Dan dibutuhkan pastinya SDM yang berkualitas ya untuk menunjang Iya. semua itu ya Pak ya. Iya. Ada berapa personil Pak di sub Kabupaten Pekalongan? Untuk total personel di sub punya sekitar 96 personel. Wah, banyak ya Pak ya. Tapi tidak semuanya ASN, yang ASN cuma 66, sisanya itu outsourcing atau tenaga. Program apa di tahun 2025 Pak Agus? Kami sebetulnya sudah menyiapkan kegiatan dan program khususnya dalam peningkatan keselamatan jalan, baik itu seperti peningkatan sarana prasarana keselamatan jalan seperti penerangan jalan dan penambahan maupun perbaikan rambu-rambu maupun marka jalan. Oke, yang memang tujuannya apa itu Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya, tujuannya kita untuk memastikan pengguna jalan itu lebih nyaman, lebih lancar dan bisa selamat sampai tujuan gitu. Apalagi ini musim hujan ya Pak ya. Betul. Otomatis juga pasti mengganggu infrastruktur jalan ya Pak ya. Iya. Kemudian ini sudah mulai diberlakukan atau seperti apa Pak? Apa masih dalam persiapan? Sudah kita lakukan terus dari tahun ke tahun seperti itu. Komitmen kita adalah untuk senantiasa meningkatkan keselamatan jalan. Dan ini menjadi tantangan besar buat kami. Karena tahun 2024 kemarin masih terjadi kecelakaan lalu lintas jalan, bahkan menyebabkan kecelakaan itu menyebabkan meninggal dunia itu sekitar ada 44 orang meninggal dunia di tahun 2024. di tahun 2024. Cukup banyak ya Pak ya. Cukup banyak. Dan itu mungkin juga ada salah satu faktor dari infrastruktur juga ya Pak ya. Ya, ada faktor itu sebagai penyebabnya, juga banyak juga penyebabnya oleh human error atau manusia itu sendiri. Ngebut-ngebutan, tidak mematuhi rambu-rambu atau aturan berlalu lintas dan sebagainya itu. Termasuk kendaraan juga banyak sekali sebagai pemicu terjadinya kecelakaan karena kendaraan yang digunakan ternyata setelah kita audit, kita periksa itu banyak kendaraan sebetulnya tidak layak jalan gitu. Tidak layak jalan. Oke, seperti itu ya. Berarti cukup tinggi. Semoga di tahun 2025 angkanya lebih rendah ya Pak ya. Lebih rendah, kalau bisa zero accident, tidak ada kecelakaan itu. Tapi kayaknya mungkin nggak sih Pak? Ya pasti mungkin, adalah kemungkinan itu. Hal semuanya juga pengendara, meskipun infrastruktur udah baik, udah bagus gitu ya Pak ya, tapi human error tadi itu ya Pak ya. Bisa menjadi penyebab juga itu. Kalau pengendaranya tidak sadar, tidak mematuhi aturan lalu lintas ya bisa saja terjadi gitu ya Pak ya. Bisa. Gitu. Jadi memang semua pihak harus saling berkolaborasi ya Pak ya untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, apalagi di tahun 2024 cukup tinggi. Semoga ini. Nah, untuk kerjasama dengan instansi lain Pak, karena tidak mudah juga pastinya untuk mendapatkan angka yang kecil gitu ya Pak, dari 44 jadi mungkin berapa gitu ya, apalagi sampai 0 gitu ya. Pasti juga butuh kerjasama dengan pihak lain ya Pak ya. Iya. Sejauh ini seperti apa Pak kerjasama dengan pihak lain? Ya, bagaimanapun juga kan kita mempunyai komitmen yang luar biasa, tapi kita juga adanya keterbatasan, baik itu keterbatasan kewenangan maupun anggaran, sehingga kita sangat membutuhkan kolaborasi ataupun kerjasama dengan instansi yang terkait seperti Polres, terus provinsi maupun pusat juga, dalam hal ini dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Jadi tidak mungkin kita bisa bekerja sendirian. Itu harus ada kolaborasi atau kerjasama dengan pihak yang lain. Gitu. Tantangan yang paling besar sejauh ini apa Pak? Selain keterbatasan sarpras, juga sebetulnya tantangan yang paling besar di Kabupaten Pekalongan itu adalah kesadaran
kesadaran masyarakat sebagai pengguna jalan itu masih tergolong kurang lah Rendah berarti dalam ya. hal untuk mematuhi aturan-aturan berlalu lintas itu. Menjadi tantangan yang tampak dari tahun ke tahun. Karena tidak mudah juga ya Pak ya untuk membuat mereka sadar gitu ya. Ya, itulah. Karena setiap orang punya apa namanya ya, isi otaknya berbeda-beda gitu ya. Ya, isi otak Sehingga berbeda-beda. kita sudah sangat-sangat apa namanya ya, sangat peduli, sering mensosialisasikan juga. Salah satunya hari ini ya Pak ya. Tapi ya kembali lagi kalau mereka abai gitu ya Pak ya, percuma juga gitu ya Pak ya. Oke, jadi mudah-mudahan. Meskipun kadang keselamatan itu kan tidak bisa ditawar-tawar. Itu yang menjadi prioritas utama pada saat kita berlalu lintas itu. Tapi terkadang kita itu abai, kita lalai, sehingga terjadi kecelakaan. Dan pasti setiap kecelakaan itu berawal dari pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas itu. Betul, setuju sekali nih. Apalagi untuk orang-orang yang kadang suka main belok aja di gang itu loh Pak. Aduh, mengkhawatirkan pengguna jalan yang lain. Bikin kaget itu loh Pak ya, main serodot-serodot aja gitu. Apalagi yang belok kanan sayangnya kiri. Gitu ya. Terutama ibu-ibu itu ya. Aduh, ini ras terkuat ternyata. Ras terkuat itu. Terus juga kadang kalau ada operasi lalu lintas di jalan, mungkin gabungan dari Disub dan juga kepolisian. Biasanya karena tidak lengkap mungkin dari surat-surat berkendara atau hal-hal lain gitu ya Pak ya. Jadi mereka suka bermanuver gitu aja. Jadi kan yang di belakang suka kaget, akhirnya menimbulkan kecelakaan beruntun gitu kan. Itu juga sangat menakutkan ya Pak ya. Mudah-mudahan mitra RKS yang mendengarkan dan menyaksikan siaran kita hari ini bisa mendapatkan kesadaran yang biasanya suka melanggar aturan lalu lintas ya Pak. Oke, kemudian Pak, sekarang kan teknologi sudah sangat luar biasa canggih ya Pak ya. Apakah di Sub Kabupaten Pekalongan sendiri juga menggunakan teknologi itu untuk mendukung program yang ada Pak? Ya, kita akan berupaya ke arah situlah untuk menggunakan teknologi informasi itu untuk menunjang kegiatan ataupun program-program yang ada di Dinas Perhubungan. Seperti perparkiran, itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan dalam rangka selain meningkatkan pendapatan asli daerah, juga sebetulnya perparkiran itu bisa juga membantu kelancaran berlalu lintas. Ibaratnya kalau parkirnya semrawut, ada parkir liar juga, itu akan menyebabkan terganggunya arus lalu lintas. Jadi fungsi juru parkir selain memungut retribusi juga itu sebetulnya membantu kelancaran di jalan. Nah, itu kita berupaya untuk pengelolaan parkir juga kita akan menggunakan e-parkir atau elektronik parkir. Jadi selama ini mungkin pengguna jalan itu membayar retribusi pakai tunai. Iya, betul. Nah, ke depan itu kita akan pakai istilahnya e-parkir gitu. Elektronik parkir. Jadi tidak membayar tunai gitu. Berarti teknik sistemnya gimana nanti Pak? Pengguna Ya, sistemnya ini memang agak ribet dan mungkin belum terbiasa. Terutama di kota-kota seperti Kabupaten Pekalongan itu. Kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yang ada di handphone, itu yang harus dimiliki oleh pengguna parkir dan juga petugas parkir itu sendiri, kan seperti itu. Berarti petugas parkir juga nanti harus menguasai aplikasi itu Pak? Harus. Terus juga pengguna parkir juga harus mendownload berarti ya Pak? Iya. Kita belum bisa terapkan itu karena masih perlu banyak persiapan. Untuk sementara kita e-parkir itu kita terapkan kepada koordinator lapangan atau petugas dari Dinas Perhubungan yang sehari-hari bertugas menghimpun dari beberapa titik parkir yang ada di Kabupaten Pekalongan. Jadi nanti setornya ke rekening bank Jateng atau rekening Kabupaten Pekalongan itu pakai elektronik. Untuk memudahkan ya Pak ya. Oke, karena sekarang juga kayaknya sudah beralih pembayaran dari tunai ke non tunai ya Pak ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ke depan juga e-parkir ini bisa diterapkan ya Pak.
di Insya Allah. Kabupaten Pekalongan. Kita Harus bisa. harus bisa. Kira-kira kapan ya? Persiapan Ya. masih dilakukan ya Pak sejauh ini? Tahun ini sudah mulai kita beberapa titik itu sudah menggunakan air parkir, tapi masih dalam tahap yang koordinator lapangannya sebagai pengepul atau Penghimpun tadi ya. Belum ke penggunanya. Selain air parkir juga mungkin yang berbasis teknologi juga kita akan terapkan di beberapa titik menggunakan parkir yang berportal. Portal yang ada itu pintunya ya. itu. Palang pintu ya. Itu bisa kita terapkan di di tempat-tempat parkir atau kantong parkir tertentu, misalnya di wilayah perkantoran, di seputar pasar ataupun puskesmas dan sebagainya itu. Karena selama ini memang belum kita terapkan itu, tapi itu sudah menjadi rencana, bukan wacana lagi. Saat ini kita masih melakukan kajian-kajian di beberapa titik untuk penerapan parkir yang menggunakan palang parkir atau berportal itu. Jadi nanti lebih rapi juga ya Pak ya? Lebih rapi, lebih aman gitu. Ya seperti itu. Karena banyak juga nih teman-teman RKS yang mengirimkan pertanyaan ke kita pagi ini Pak. Salah satunya terkait dengan ini Pak, PJU, penerangan jalan umum. Ini ada pertanyaan dari Panti Rejo Kesesi. Mbak, saya mau nanya, apakah di sub ini punya kewenangan untuk pengadaan lampu penerangan jalan umum? Seperti itu Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Ini cukup bagus sekali pertanyaan, karena ini terkait juga dengan peningkatan keselamatan di jalan. Jadi salah satu tugas dan kewenangan dari Dinas Perhubungan adalah untuk kaitannya memperbaiki dan membangun lampu penerangan jalan umum. Jadi intinya bisa dari desa ataupun dari kecamatan mengusulkan pengadaan lampu penerangan jalan umum. Jadi itu juga salah satu tugas unggulan dari Dinas Perhubungan, karena di tahun 2023 itu kita sudah memperbaiki dan memasang baru LPJU sekitar 1000 titik, dan di tahun 2024 kemarin sekitar 800 titik PJU. Memang ini masih dirasa kurang bagi masyarakat, karena memang kalau dilihat panjang jalan Kabupaten Pekalongan itu sekitar 609 km. Itu jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pekalongan. Selain itu juga jalan nasional itu ada sekitar 9 km, jalan provinsi ada 8 kilometer. Itu yang menjadi fokus utama adalah penerangan di jalan kabupaten sekitar 609 km. Ini menjadi komitmen kita, sepanjang jalan itu nanti akan kita pasang seluruhnya adalah lampu penerangan jalan umum itu. Sejauh ini ada target khusus nggak sih Pak terkait pemasangan PJU? Ya kita terus berupaya untuk memaksimalkan penganggaran agar dari tahun ke tahun itu PJU menjadi prioritas. Prioritas salah satu sarana prasarana yang harus kita penuhi guna meningkatkan keselamatan jalan. Kemudian ini Pak, terkait regulasi pemasangan PJU tersebut seperti apa Pak? Ada regulasi khususnya nggak sih Pak? Jadi biasanya itu kalau sebetulnya kita sudah mempunyai mapping atau prioritas yang mana yang harus kita bangun terlebih dahulu. Tapi manakala ada masyarakat ataupun desa itu bisa menginginkan itu bisa desa atau masyarakat melalui desa itu bisa mengusulkan kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan tambahan ataupun pemasangan LPJU itu. Nah, setelah ada usulan tersebut, kita akan tindak lanjuti melakukan survei di lapangan. Nah, setelah itu hasil survei itu akan kita sandingkan dengan kebijakan maupun anggaran yang ada di Dinas Perhubungan, seperti itu, Mbak. Biasanya masa tunggunya ada berapa lama itu Pak? Kalau dari pelaporan
kemudian nanti ditindaklanjuti, biasanya menunggunya berapa lama Pak? Itu nggak lama, secepatnya. Kalau ada surat masuk, permohonan masuk, langsung kita tindak lanjuti. Langkah pertama adalah kita survei dulu. Survei dulu apakah PJU yang diharapkan di situ, apakah PJU yang bertenaga listrik biasa ataupun tenaga surya itu. Terkadang usulan masyarakat itu di situ mengusulkan PJU yang biasa, yang tenaga listrik, tapi ternyata jaringan listrik terdekatnya itu cukup jauh, kan? Sehingga kita tidak bisa penuhi dalam waktu yang dekat, kan gitu. Jadi kan ada dua jenis ya, listrik dan surya ya Pak ya. Tenaga surya dan listrik. Kalau surya itu kan dari matahari kalau nggak salah ya Pak ya. Dari tenaga matahari. Nah untuk itu Pak, dua jenis ini ada perbedaan pengelolaan dan pemeliharaannya tidak Pak? Ya sebetulnya sama aja lah, pemeliharaannya juga kita pelihara kalau memang ada kerusakan-kerusakan. Tapi memang rata-rata untuk di Kabupaten Pekalongan itu kerusakan yang cukup parah itu justru yang dari tenaga surya, kan itu. Kenapa Pak soalnya? Ya tenaga surya kan biasanya kita tempatkan itu di titik-titik yang jauh dari jaringan listrik PLN. Itu biasanya di tengah hutan, di tengah sawah, jauh dari pemukiman. Nah itu memang yang PJU tenaga surya itu rawan rusak, rawan pencurian juga, kan gitu. Pernah terjadi juga Pak? Ya Kasus pernah beberapa kali terjadi seperti itu. rawan dicuri juga ternyata ya. Padahal kan tinggi ya Pak ya. Iya. Kok masih kepikiran gitu ya. Nah sejauh ini Pak, kayak tadi kan lampu tenaga surya itu kan biasanya ditempatkan di titik-titik seperti hutan yang sepi dan jauh dari pemukiman warga seperti itu ya Pak ya. Untuk apa namanya mekanisme pengaduan misalkan mati, dicuri atau seperti apa Pak dari masyarakat ke Dishub sendiri? Iya. Kalau masyarakat mengetahui adanya kerusakan ataupun adanya pencurian sarana prasarana di LPJU itu, ya bisa lapor langsung kepada Dinas Perhubungan atau mungkin ke salah satu nomor ya, nomor dari tim kami yang mengurusi PJU itu, yaitu nomornya 0858 6643 4897. Itu lapor LPJU itu namanya. Iya. Saya ulangi lagi ya, 0858 6643 4897 ya Pak ya. Itu bisa dihubungi manakala terjadi kerusakan gitu ya Pak ya, bisa menghubungi nomor tersebut. Kemudian kan tugas Dishub ini tidak hanya berkaitan dengan PJU ya Pak, banyak tadi disampaikan ada parkir, ada tadi PJU, kemudian juga lalu lintas. Kemudian ini juga ada pertanyaan Pak, selain PJU dari Panti Rejo, ini ada pertanyaan terkait rencana pembangunan infrastruktur nih Pak. Dari siapa ya, tadi nggak ada namanya. Pertanyaan seperti ini Pak Agus, apakah ada rencana ke depan untuk perbaikan atau pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan secara menyeluruh? Infrastruktur apa? Jalan. Kalau jalan itu sendiri sebetulnya ranahnya Dinas Perhubungan ya. Dan saya yakin ranahnya Dinas Pekerjaan Umum. DPU ya. DPU kan itu. Dan saya yakin juga DPU punya komitmen seperti itulah. Jadi ini ranahnya DPU ya. Jalan halus, rezekinya mulus. Kalau di Dinas Perhubungan berarti jalannya padang, rezekinya gampang kan. Masya Allah. Jalannya halus, rezeki mulus, jalannya padang, rezekinya gampang. Kan, seperti itu kira-kira. Jadi kelihatan rezekinya di mana nih gitu ya. Seperti itu. Ini masih ada pertanyaan lain Pak, kita bacakan mungkin ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya Pak, terkait dengan kondisi transportasi umum saat ini yang cukup sepi Pak, bagaimana upaya meningkatkannya? Dari Joko yang ada di Kajen katanya. Gimana tuh Pak? Ya memang angkutan di Pekalongan ini ibaratnya seperti angkutan desa dan angkutan kota ini seperti apa ya? Seperti mati suri lah. Seperti mati suri, hidup segan mati tak mau ya Pak. Jadi bingung deh. Dan dari jumlahnya semakin berkurang karena memang masyarakat itu minat dari masyarakat itu cenderung menurun, cenderung berkurang untuk menggunakan transportasi umum. Mereka kayaknya lebih berminat menggunakan transportasi online ya, Grab atau apa itu dan sebagainya itu.
Sejauh ini ada berapa yang sudah tercatat, Pak? Kalau tercatat sih sekitar ada 200 sampai 300-an angkutan perkotaan dan angkutan desa itu. Tapi tidak seluruhnya itu beroperasi setiap hari nih, karena memang penumpangnya sangat terbatas itu. Itu tadi ya Pak, dengan adanya kemajuan teknologi juga salah satu dampaknya sepinya penggunaan transportasi umum ya Pak ya. Mereka lebih beralih ke kendaraan pribadi atau mungkin ojek online tadi ya Pak ya, sehingga memudahkan mereka. Ya mungkin nanti bisa mencari inovasi berikutnya seperti apa ya Pak ya. Ya sebetulnya ini wacana yang senantiasa kita dorong. Seiring juga dengan adanya KITB nih, kawasan industri terpadu Batang. Itu seharusnya pemerintah bisa menyiapkan moda transportasi yang bagus lah, seperti Trans Semarang. Trans Semarang itu kan operasionalnya kan sampai paling ujung itu sampai Weleri atau Kendal itu. Itu harusnya bisa diperpanjang sampai di Batang, sampai kota Pekalongan, bahkan sampai di Kajen. Itu sebetulnya sudah masuk di kajian dari Dinas Perhubungan Provinsi beberapa waktu yang lalu, agar trayek ataupun jalur dari Trans Semarang itu bisa sampai di Kajen lah. Dan sudah masuk hasil kajiannya sebetulnya layak. Kajen itu diberikan sekitar 2 koridor lah untuk Trans Semarang itu. Nah, ini mohon doanya dari masyarakat Kabupaten Pekalongan agar wacana ataupun rencana itu bisa kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi ada moda transportasi umum yang bisa dikelola oleh pemerintah itu. Jadi kabar baik untuk kita ya Pak ya. Seperti itu, amin. Mudah-mudahan cepat realisasi ya Pak ya. Kemudian ini loncat ke pertanyaan berikutnya terkait retribusi parkir Pak. Ada yang nanya, Mbak, sebenarnya petugas parkir yang legal diakui di sub itu yang seperti apa? Karena kadang saya parkir ngasih 3.000 orangnya nggak mau. Sebenarnya biayanya itu berapa untuk parkir motor dan kendaraan roda 4? Ini pada hari-hari biasa itu tarifnya 2.000 untuk sepeda motor dan 3.000 untuk roda 4. 2.000 sepeda motor. 2.000 untuk sepeda motor, 3.000 untuk kendaraan mobil lah. Tapi untuk momen-momen insidentil tertentu itu 3.000 dan 4.000. Motor 3.000, mobil 5.000. Dan juru parkir yang resmi itu adalah yang kita terbitkan surat perintah kerjasama dengan Disub. Selain itu kita sudah lengkapi sebetulnya itu ada rompi juru parkir, topi dan peluit dan sebagainya, termasuk dengan karcis retribusi itu sudah kita berikan setiap awal tahun kepada juru parkir itu. Jadi ada ciri khasnya sendiri ya Pak? Ada ciri khas. Ada tanda rompi yang biasa mereka pakai sehari-hari itu. Oh, rompi yang nyala-nyala gitu bukan sih Pak? Iya, ada tulisannya juru parkir Kabupaten Pekalongan. Oh itu ya, iya. Kalau nggak pakai itu berarti diragukan gitu ya? Ya ditanyakan, karena rompi itu kita bagi hanya setahun sekali lah. Mungkin karena dipakai setiap hari ya pas kotor atau pas itu pas dicuci kan dia nggak pakai. Tinggal ditanyakan apakah yang bersangkutan itu sebetulnya resmi atau enggak itu. Pak tadi kan 2.000, 3.000 itu untuk yang biasa. Kalau insidentil misalnya seperti apa Pak tarif? Misal di alun-alun Kajen kan ada sering ada kegiatan-kegiatan, misalnya konser dan sebagainya itu adalah salah satu contoh yang insidentil. Gitu. Apalagi kayak Lebaran, hari raya gitu ya Pak. Itu termasuk juga nggak sih Pak? Raya itu sebetulnya biasa, itu harusnya biasa itu. Malah kalau dia kadang hari raya seperti itu naik juga Pak di lapangan. Gitu. Oke deh, seperti itu ya. Ini menjadi catatan, menjadi koreksi, evaluasi buat Disub dalam rangka untuk pembinaan juga. Oke, luar biasa. Juru parkir. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat yang sedang mendengarkan siaran kita hari ini Pak. Untuk masyarakat kami sangat berharap, apalagi saat ini lagi memasuki musim penghujan ya. Iya betul. Berarti masyarakat untuk lebih lagi meningkatkan kehati-hatian dalam berkendaraan. Karena kalau musim hujan, banyak hujan juga tentunya itu di jalan juga
jalannya licin dan mungkin banyak ngebut juga Pak biasanya kalau banyak musim hujan. banyak Lubang. jalan berlubang itu jalan berlubang dan sebagainya. Di tempat-tempat yang rawan longsor juga untuk senantiasa lebih berhati-hati lagi. Tapi intinya adalah masyarakat untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Sekali lagi, kecelakaan berawal dari pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas itu. Dan semoga setelah mendengarkan siaran kita, harapannya mereka mungkin lebih sadar ya Pak? Lebih sadar lagi. Oke, terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan segala cita-cita yang tadi sudah disampaikan, parkir, kemudian juga yang lainnya bisa segera direalisasikan sehingga bermanfaat untuk banyak masyarakat ya Pak ya, khususnya di Kabupaten Pekalongan ya. Dan Mitra RK sampai di sini kebersamaan kita. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat dibahas. Mungkin kita nanti akan agendakan lagi ya Pak sesi-sesi berikutnya. Boleh. Jangan lupa untuk terus menaati aturan lalu lintas yang ada, karena kecelakaan itu berawal dari pelanggaran lalu lintas ya Pak. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa tetaplah stay tune bersama kami, karena setelah ini nanti juga masih ada tamu dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan. Saya Yuni dan juga kru yang bertugas pamit. Pak Agus juga pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya. Sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.